Cerita dimulai dengan diperlihatkan keadaan kota yang bermandikan darah terhampar di jalanan. Darah berceceran di mana-mana, menunjukkan kekacauan yang terjadi. Di tengah kehancuran ini, terlihat seorang gadis yang berdiri dengan tatapan tajam. Dia melihat seorang pria yang tergeletak di dekatnya dan bertanya, "Di mana?" Pria itu mencoba untuk berkata sesuatu, tapi gadis itu tidak memberi kesempatan. "Hei, aku bertanya padamu," katanya sambil mengacungkan pedangnya ke arah pria tersebut yang sedang duduk di dinding. Pria itu hanya bisa menghela napas panjang. "Heu, siapa sangka wanita di depanku ini adalah murid keturunan langsung dari Sword Supreme. Dia sangat kuat, mampu menebas musuh dengan kecepatan kilat dan mengalahkan ratusan demonik sendirian hanya dengan satu serangan. Divine Blade Wise seolah-olah orang yang membunuh." Adegan berikutnya nampak gambaran orang-orang yang banyak terbunuh oleh tangan gadis itu. Dalam pertarungan terakhir, dia berhasil menancapkan pedangnya ke jantung lawannya dengan sangat dalam, lalu menebasnya hingga putus. Gadis ini, yang dikenal sebagai Heavenly Demon, menyebabkan perang besar antara Ortodoks dan Demon. Kembali ke adegan awal. Gadis itu masih bertanya sambil menarik kerah baju pria tersebut. "Aku yakin kau tahu kemana sisa-sisa manusia demonik yang menghilang itu. Jika kau merasa bersalah sedikit pun." Pria itu hanya bisa bergumam dalam hati, "Aku memang tahu, tapi aku tak bisa berbicara lagi karena pita suaraku telah putus dan jantungku yang masih membelenggu ini menghentikanku sepenuhnya." Wanita itu sambil menangis berkata, "Ini kesempatan terakhir. Semua orang ingin kau mati, tapi jika kau bersedia membantu, aku akan usahakan sebisa mungkin untuk menyelamatkanmu. Jadi kumohon, kumohon." Sambil air matanya mengalir deras, berusaha membujuk pria untuk bekerja sama dengannya. Pria itu dalam hatinya bergumam, apakah ini karena rasa bencinya terhadap manusia demonik yang tidak bisa dia tangkap sebelumnya? Mungkin begitu kurasa. Tapi lebih mungkin karena Meteor Blade Jang Seonyeon, tunangannya yang telah diculik oleh para manusia demonik. Sungguh konyol. Pria itu menyeringai kepada gadis tersebut. Wanita yang paling kuat di dunia ini jadi begitu gelisah hanya karena seorang pria. Gadis itu merasa kesal dan memegang kerah bajunya semakin kuat. Dengan kemarahan, dia melemparkan pria itu ke tanah. "Andai aku tahu ternyata kau sekeji ini, aku pasti sudah membunuhmu saat pertama kali kita bertemu. Aku sangat menyesal tidak melakukan itu padamu." Pria itu bergumam dalam hati, "Hah, pertama kali kita bertemu, kapan itu? Kemungkinan berbeda dari apa yang kuingat." Flashback. Kita melihat ingatan pria saat masih kecil, di mana gadis itu memberinya makanan. Katanya dengan muka kesal. Pria itu berpikir dalam hati, kapan semuanya jadi berubah ke arah yang salah? Aku adalah pengkhianat yang menusuk banyak orang dari belakang dan berpihak pada manusia demonik. Kita melihat kekejaman pria itu, banyak orang terbunuh oleh tangannya sendiri. Dia melanjutkan, "Oh iya, benar juga. Aku yakin ini cuma karma yang sedang membalas semua perbuatanku selama ini." Kembali ke adegan wanita. Wanita itu mengusap air matanya dan tiba-tiba menoleh pada pria itu. "Gu Yangchun, apa yang kau lakukan itu?" Pria yang berubah menjadi demonik, kita sebut saja Gu Chun, merasakan jantungnya berdenyut sangat kuat hingga urat-urat muncul di sekelilingnya. Lalu, dia memuntahkan darah yang cukup banyak. "Kutukan yang diberikan kepadaku ini." Sambil berusaha menuliskan sesuatu dengan darahnya. Sine. Tampak seorang wanita yang menjadikan Gu Chun sebagai demonik.
Akibat yang akan aku terima jika aku melanggar persyaratan yang diberikan, jantungku akan meledak dan membunuhku. Guchun menahan rasa sakit dan terus menulis. Heavenly Demoness Demonic Art berbicara jangan mengkhianati kultus demonik. Guchun, hei, bisakah kau mendengarku? Kenapa kau tiba-tiba berdarah? Apa karena kau tak usah menulis lagi jadi. Hei. Guchun terus menulis walaupun wanita itu terus berbicara. Karena aku sekarang sudah tak bisa mendengar dia dengan jelas lagi. Bagaimana kalau ku bilang padamu bahwa aku ini dijebak, bahwa ini bukan atas kehendakku sendiri? Apa kau akan percaya padaku? Dia terus menulis sambil bergumam, mana mungkin, aku punya banyak alasan, tapi sekarang sudah terlambat. Tak ada gunanya lagi. Gadis itu melihat apa yang ditulis oleh Guchun, tampak kaget. Setelah selesai menulis untuk membatalkan kontrak dengan demonik, Guchun bergumam, inilah akhir dari diriku ini. Dia mengerang kesakitan dan memuntahkan banyak darah, tergeletak di tanah dengan jantung yang rusak. Saat terakhirnya, Guchun mengingat pertemuannya dengan seorang gadis yang diambang kematian. Gadis itu berusaha mengelus wajahnya dan berkata, "Kakak, berbahagialah." Gambaran terakhir. Guchun di penjara. Wanita itu memangku Guchun sambil terus memanggil namanya. Guchun, bisakah kau mendengarku? Guchun yang sudah tak berdaya hanya bisa menatap dan bergumam. Semua penyesalan, besar atau kecil, membentuk hidupku ini. Sine beralih ke seorang gadis yang bersandar pada batu besar, dikelilingi oleh tulang belulang. Tiba-tiba, ada langkah kaki yang mendekatinya. Gadis itu bertanya pada pria di depannya, "Apakah itu dirimu? Aku sangat minta maaf." Pria itu ternyata Guchun, yang hanya bisa menatap dengan sedih. Kemudian Sine berpindah kembali ke wanita yang terus memanggil nama Guchun sambil berlinang air mata. Guchun bergumam, bahkan hidup ini. Sine kembali ke gadis sebelumnya, yang sedang menangis di bawah hujan deras. Guchun bertanya, "Kamu kenapa menangis?" "Mana mungkin, ini cuma air hujan." "Begitu rupanya kamu tidak sedang menangis." Gadis itu bertanya kepada Guchun apa bulan sudah naik. Guchun menjawabnya ias itu di atas sana. Gadis itu membalas berarti keduanya sudah ada di sini bagus. Sambil mengangkat tangannya yang berlumuran darah. Tangan gadis itu perlahan jatuh dan dia meninggal di pangkuan Guchun. Narator, Gu Yangchun dari klan Gudisha Ansi, lahir di sebuah klan terkemuka faksi ortodoks dan hidup sebagai seniman bela diri ortodoks sebelum mengkhianati mereka dan berpaling ke sisi demonik. Kultus demonik yang kalah dalam perang besar antara ortodoks dan demon membuat Guchun tertangkap dan disiksa sebagai tawanan perang, sebelum akhirnya tewas. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang memanggil, "Kenhang, Kenhang. Kamu mau kenhang ini enggak?" Seorang gadis kecil nan imut mencoba memberikan makanan tersebut. "Hah?" Guchun yang tersadar di tubuhnya waktu kecil merasa kaget dan bingung. "Apa?" Mereka berdua sekarang berada di tengah pasar. Guchun bertanya lagi, "Apa?" Namun, kehidupan Guchun belum berakhir. Di balik pasar yang ramai dan kehidupan yang tampak normal, terdapat misteri yang lebih dalam dari yang pernah dia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Dan mengapa gadis kecil itu tampaknya memiliki peran penting dalam perjalanan hidupnya yang baru? Temukan jawabannya di chapter berikutnya.